Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan dampak dari proses kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tentu ada yang pro, ada yang kontra. Itu di mana saja kegiatan bisa terjadi. Apalagi kaitannya kalau sudah sampai pada tingkatan 17-an Agustus. Ini tentu saja menjadikan kita harus lebih cermat mensikapi mana yang perfect dan mana yang tidak perfect. Mana yang bisa dikondisikan sebagai sesuatu yang lumrah dalam arti adat, mana yang dikondisikan bisa diakui sebagai sebuah ibadat. Mana yang budaya, tapi juga mana yang agama. Kalau kemarin saya membahas tentang pramuka yang tentu saja menjadi nilai-nilai yang harus dikondisikan, dan ini ada fenomena yang luar biasa tentu terjadi pada tanggal 13 kemarin ketika ada pengukuhan paskibraka di IKN. Ternyata dari 18 putri yang menjadi paskibraka itu mereka tidak menggunakan hijab atau tidak memakai jilbab. Padahal pada aturan-aturan yang sudah ada, tentu saja ini diperkuat banyak hal. Tentu saja pemakaian jilbab ini sudah disosialisasikan sejak tahun 2002, dimulai dari paskibraka utusan dari Provinsi Aceh atau Daerah Istimewa Aceh. Mereka mengkondisikan untuk bisa menggunakan jilbab. Dan itu tidak ada masalah. Tentu saja hal ini menjadi sebuah polemik, menjadi sebuah acuan normatif bagi kita. Tentu saya sebagai masyarakat biasa menghimbau kepada institusi baik pendidikan yang atau lembaga-lembaga yang terkait dengan hal ini. Karena pengelola BPIP atau ketua BPIP Badan Pelaksana atau Badan Pembina Ideologi Pancasila yang sekarang ini dinaungi oleh Paskibraka. Sekarang ini kalau waktu itu mungkin ada kementerian yang lain yang menaunginya. Kalau sekarang langsung diambil alih oleh BPIP, menyatakan bahwa ketika pada saat latihan gladi kotor atau gladi bersih itu boleh menggunakan jilbab. Khususnya ya ini diperuntukkan bagi yang putri ya, karena kalau putra tidak ada masalah. Dan ketika pengukuhan dan pelaksanaan itu tidak menggunakan jilbab. Tetapi ketika latihan itu boleh menggunakan jilbab. Ini sesungguhnya secara kondisi sangat bertentangan dengan aturan agama dan aturan yang sudah berkembang di masyarakat. Karena sebenarnya kalau jilbab itu adalah sesuatu kebanggaan, terutama bagi anak-anak yang SMU atau SMP, atau bahkan mungkin yang perempuan yang sudah balik, itu menggunakan jilbab. Tetapi ketika dalam suasana kegiatan nasional, justru mengapa tidak diperkenankan untuk menggunakan jilbab? Dan ini hanya baru berlaku di tahun ini. Tahun kemarin sebenarnya tidak ada permasalahan dalam hal ini. Dan ini terkait dengan penjelasan dari Bapak Presiden bahwa memang sumbu kebangsaan ini dikondisikan bagaimana antara keharmoni, antara hubungan dengan manusia, dengan Tuhan, dan dengan alam semesta. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum alal alamin. Penciptaan kondisi ini sesungguhnya bertentangan kalau kita kaitkan dengan statement yang disampaikan oleh Ketua BIP atau Badan Pelaksana Ideologi BIP, ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang mengkondisikan bahwa keterangan resminya menyatakan bahwa hanya pada saat pengibaran bendera dan pengukuhan saja yang tidak menggunakan jilbab. Ini sesungguhnya sangat melukai dari hati masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya kita dituntut untuk berbeda-beda tetapi satu juga. Kalau
dalam statement itu berarti mereka itu tidak beragam, tapi berseragam. Artinya ada keseragaman. Dan bagaimana kalau masyarakat kita, mungkin dia yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Sumatera Barat, yang mereka notabene utusan dari daerahnya adalah menggunakan jilbab. Bagaimana kalau ketika pelaksanaan itu mereka justru tidak menggunakan hijab atau menggunakan jilbab? Ini sangat melukai dari hati masyarakat kita. Sehingga dalam hal ini himbauan untuk semua masyarakat, mari, karena kita mengkondisikan sila pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa, dan ketuhanan itu berarti beragama. Tentu saja pengibaran calon pengibar bendera pusaka ini tentu ada yang muslim, ada yang non-muslim. Bagaimana kalau yang muslim ini tetap menggunakan pakaian yang biasa dikenakan, misalnya kayak jilbab dan menutup auratnya. Jadi jangan sampai ketika dalam proses berlatih, ketika dalam proses mereka menutup aurat, tetapi justru pada saat dilihat oleh orang-orang seluruh Nusantara, bahkan dunia, justru mereka tidak menggunakan hijab atau tidak menutupi auratnya. Kalau dengan dalih hanya pas ini atau itu saja, atau hanya 2 atau 3 event saja, sama saja. Pelanggaran-pelanggaran itu akan terjadi, dan tentu saja ini merupakan satu kondisi, himbauan untuk semua pihak yang harus menghormati tata kelola atau aturan-aturan ibadah dari agama dan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, mari kita betul-betul mempelajari Pancasila dengan benar, karena muawal atau muasal dari Pancasila itu sebenarnya tidak boleh bertentangan dengan agama. Karena dulu agamanya daripada Pancasilanya. Sehingga tentu saja ini harus kita bedakan bahwa Pancasila menjadi dasar negara. Kalau dasar kehidupan bermasyarakat dalam sehari-hari, kita menggunakan ibadah sesuai dengan agama kita atau kepercayaan kita masing-masing. Sehingga jangan sampai rancu ketika nun sewu, ada tentu penghormatan terhadap satu kondisi tertentu, supaya masyarakat kita juga memahami, oh ternyata muslim itu harus pakai hijab, pakai jilbab, oh ternyata kalau non muslim itu tidak harus, dan mereka tidak boleh memaksakan antara satu kondisi, karena saling menghormati antar umat beragama itu, apalagi dalam rangka melaksanakan tugas negara, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kaitannya kenegaraan, tentu memang harus dipupuk. Berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Kita berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan, tetapi masih mengkondisikan negara yang sama, negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga fenomena-fenomena seperti ini untuk kedepannya tidak terjadi lagi, dan masyarakat kita, kalau sudah ada contoh yang salah dari BPIP yang mengawalinya, dan kita di kalangan bawah juga jangan sampai nyontoh, jangan sampai mencontoh. Apalagi nun sewu, untuk kegiatan upacara di IKN itu menelan biaya lebih dari 87 miliar. Kalau biasanya di Istana Negara di Jakarta itu kita hanya mengkondisikan 53 miliar, karena untuk pelaksanaan hal ini ada 2 tempat, yakni di Jakarta dan di IKN. Semoga himbauan dari kami ini, dari masyarakat bawah ini, diperhatikan dan dilaksanakan, serta bagaimana dipupuk rasa penyemangatan untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga kebersamaan satu dengan yang lain. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan saya sekali lagi juga terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.